Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryaman Nurdiansyah, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Kedongdong, akan menjelaskan mengenai rencana aksi perubahan P3K di SD Negeri 2 Kedongdong. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Rencana aksi perubahan Nuryaman Nurdiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rencana aksi perubahan P3K saya di SD Negeri 2 Kedongdong. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil pribadi saya. Saya bernama Nuryaman Nurdiansyah, guru kelas 5 dari SD Negeri 2 Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan P3K. Dilihat dari identifikasi isu, ada 3 yang saya dapatkan. Yang pertama adalah kurangnya minat belajar siswa di SDN 2 Kedongdong. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam berpakaian di SD 2 Kedongdong. Isu yang saya angkat, yang pertama yaitu kurangnya minat belajar siswa di SD 2 Kedongdong. Sedangkan gagasan yang saya angkat langsung saya dibuat judul, yaitu peningkatan minat belajar siswa di SD 2 Kedongdong melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dampak isu dan tujuan aksi. Dampak jika isu tidak terselesaikan, yaitu minat belajar siswa akan menurun jika pembelajaran hanya berpusat pada guru dan buku saja. Pembelajaran akan membosankan, mengakibatkan siswa cepat jenuh. Pembelajaran jadi tidak efektif, sehingga menghambat seorang guru dalam mendapatkan dan menyampaikan materi pembelajaran. Tujuan aksi perubahan ini yaitu minat belajar siswa akan meningkat, siswa menjadi semangat belajar, membuat siswa lebih rajin belajar, siswa cepat memahami materi, membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien, karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan dan menyampaikan materi. Rencana aksi perubahan P3K. Rencana aksi perubahan ini saya akan lakukan dalam kurun waktu 4 tahun, dari November 2023 sampai Juli 2027. Kita memasuki kegiatan pertama, yaitu melaksanakan pengenalan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kinerja ini adalah siswa, indikator pencapaiannya yaitu membangkitkan semangat serta rasa ingin tahu siswa terhadap teknologi yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran. Kegiatannya yaitu mengenalkan teknologi seperti komputer, laptop, atau proyektor rating fokus kepada siswa, di mana ketika pembelajaran tidak hanya serta-merta melihat guru atau buku pelajaran saja, tapi bisa memakai komputer, proyektor, sehingga membantu pembelajaran jadi lebih baik lagi dan lebih berwarna. Kurun waktunya saya laksanakan yaitu November 2023 sampai Juni 2024. Sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu pemanfaatan komputer dan proyektor dalam pembelajaran. Tujuan kinerjanya yaitu adalah siswa, indikator pencapaiannya membangkitkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa, sehingga siswa lebih cepat memahami materi serta mengurangi tingkat kebosanan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatannya di mana pada kegiatan 1 tadi kita baru memperkenalkan apa itu komputer, apa itu proyektor ketika belajar. Setelah siswa tahu dan paham, sekarang kita memanfaatkan komputer dan proyektor tersebut dalam pembelajaran. Bagaimana cara kerjanya komputer dan bagaimana cara kerjanya proyektor, sehingga membantu dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana siswa akan mengetahui bahwa di dalam komputer bisa banyak materi yang akan bisa dijelaskan, bisa berupa video yang akan ditampilkan di depan layar mereka, sehingga mereka sangat penasaran dan rasa ingin tahunya bangkit. Dan pastinya yang biasanya hanya ceramah atau lihat buku, sedangkan sekarang bisa lihat video, tentunya minat belajar siswa akan meningkat dan tingkat bosannya pun akan serta-merta menghilang.
Kurun waktu kegiatan ini dilaksanakan Juli 2024 sampai Juni 2025. Masuk ke kegiatan 3, yaitu memanfaatkan handphone Android serta mengenalkan fungsi Google dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Tujuan kinerja adalah siswa. Indikator pencapaian meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang sedang dipelajari serta memudahkan siswa dalam mencari informasi terkait materi dalam pembelajaran yang siswa ikuti di sekolah. Siswa tidak serta-merta mendapatkan materi di sekolah sepenuhnya atau komplit dengan adanya pengenalan Google dengan memanfaatkan handphone, supaya mereka tidak tahu hanya HP itu atau handphone digunakan untuk game atau foto, tapi bisa digunakan untuk mencari informasi terkait materi yang mereka pelajari, materi yang mungkin mereka belum mengerti, atau materi yang dirasa kurang ketika ada di sekolah. Mereka dapat menggunakan fungsi Google tersebut dalam pencarian. Bagaimana kita mengenalkan Google, bagaimana kita manfaatkan Google dengan baik, bagaimana cara mencari informasi yang baik, bukan informasi yang hoax. Kita harus menjelaskan itu, bagaimana cara menggunakan internet secara baik dan benar untuk kemajuan proses belajar mereka di rumah maupun ketika dibutuhkan di sekolah. Kurun waktunya akan dilaksanakan pada Juli 2025 sampai Juni 2026. Kita masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan keempat, yaitu setelah memanfaatkan handphone Android dilanjutkan dengan mengenalkan aplikasi WhatsApp dan Quizzes guna menunjang pembelajaran. Tujuan kinerja adalah siswa. Indikator pencapaian memudahkan dan mempercepat siswa dalam berkomunikasi yang bertujuan untuk bertukar atau saling berbagi informasi serta tugas sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua, meningkatkan minat serta semangat belajar siswa dengan menggunakan Quizzes, karena bisa mengemas pembelajaran biasa menjadi lebih menarik layaknya bermain games yang pastinya disukai siswa. Dengan adanya aplikasi WhatsApp, siswa cepat sekali dalam berbagi informasi seperti pertukaran tugas, bagaimana mereka saling tanya jawab, bertukar pikiran, ide, kesulitan mereka dalam pembelajaran melalui chat atau pesan suara serta panggilan video. Dengan WhatsApp juga kita bisa berbagi video pembelajaran dengan cepat, bisa membuat grup pembelajaran sendiri. Dengan adanya aplikasi ini sangat menunjang sekali dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah Quizzes. Quizzes sangat membantu ketika di kelas, mengurangi kejenuhan, di mana pembelajaran biasanya hanya berpusat pada guru dan siswa, ceramah, tanya jawab, buku. Sedangkan ketika kita memakai Quizzes, pembelajaran bisa dikemas seperti games. Mereka bisa bersaing secara sehat, terus dengan ditampilkan secara menarik di layar. Jadi pasti anak-anak suka dalam kegiatan menggunakan Quizzes. Kurun waktu yang saya kasih pada kegiatan ini adalah Juli 2026 sampai Juni 2027. Dari semua kegiatan yang sudah saya lakukan, saya bisa tarik kesimpulan di mana penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien, karena dapat mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi seperti pesan atau isi atau materi pelajaran, serta dapat membantu meningkatkan minat dan semangat belajar sekaligus meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pada proses pembelajaran. Sekian rencana aksi perubahan saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, tempatnya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.